Dengan pernyataan bahwa H0 mu sama dengan 400, yang berarti merupakan uji dua arah. Daerah penolakannya ada di ujung-ujung kiri dan kanan distribusi samplingnya. Sebaliknya, daerah gagal tolak akan dibatasi oleh kedua nilai Z kritisnya. Pada tingkat keyakinan 95%, maka tolak H0 bila Z statistik lebih kecil daripada minus 1,96 atau Z statistik lebih besar daripada plus 1,96 sebagaimana yang ada di kurva berwarna merah tersebut. Bagian dari kurva yang berwarna merah tersebut. Dalam skala X bar, maka Z minus 1,96 akan menjalani proses konversi ke dalam skala X bar sebagai berikut. Disediakan sumbu X bar yang untuk keperluan praktis ditempatkan agak jauh di bawah. Panggil formula konversi ke dalam skala X bar dari skala X bar ke dalam Z seperti ini. Cari dulu nilai sigma X bar seperti ini, dan kita bisa mengubah formula konversi menjadi untuk X bar 1 seperti ini. Sehingga diperoleh X bar 1 yang demikian, atau X bar 1 sebesar 385 ini, sebagaimana terlihat pada garis skala X bar di bawah. Dengan cara yang mirip, bisa diperoleh skala X bar untuk Z plus 1,96 yang demikian ini. Nilai X bar 2 adalah ini, atau X bar 2 adalah 415 bagaimana terlihat pada garis skala X bar yang ada di bawah. Jadi, besarnya beta error atau type 2 error adalah sama dengan probabilitas mendapatkan X bar antara 385 dan 415 pada distribusi sampling yang berasal dari populasi yang sebenarnya, yang mu-nya adalah 410. Jadi, besarnya beta secara formulatif dapat dinyatakan demikian ini. Konversikan nilai-nilai X bar 1 dan X bar 2 ke dalam skala Z. Masukkan nilai-nilai yang relevan ke dalam formula. Diperoleh Z berkisar antara minus 3,27 dan 0,65. Sehingga beta adalah 0,7422 minus 0,0005 atau beta adalah 0,7416. Sehingga 1 minus beta adalah 0,2584. 1 minus beta adalah power of the test. Kita lanjutkan untuk pertanyaan B. Jawab atas pertanyaan B. Ini seperti soal A, namun menggunakan sampel size sebesar 64. Perhatikan bahwa sampel size berpengaruh terhadap standard error of the X bar atau sigma X bar. Sampel size yang semakin besar akan mengurangi nilai atau memperkecil nilai sigma X bar, sehingga mengurangi rentang daerah gagal menolak H0, sehingga menurunkan risiko kesalahan jenis kedua. Sangat disarankan Anda menyiapkan catatan 5 langkah penetapan beta dan membuat terlebih dahulu sketsa 2 buah distribusi sampling seperti yang dilakukan pada frame terdahulu, untuk nanti dilengkapi nilai-nilai yang melekat pada dirinya ketika menyimak penjelasan berikut ini. Berdasarkan desain uji dua arah, maka daerah gagal menolak H0 ada dalam batas-batas 2 buah nilai Z, yaitu antara minus Z alfa per 2 dan plus Z alfa per 2. Kedua nilai kritis tersebut perlu diubah ke dalam skala estimatornya, dalam hal ini adalah X bar. Sebutlah X bar 1 dan X bar 2.
Kita mulai dari formula konversi ini. Perhatikan bahwa saat ini mu yang digunakan adalah mu yang ada di hipotesis 0. Sehingga X bar 1 bisa dipindah ke sisi kiri demikian ini. Menghasilkan yang seperti ini. Akhirnya diperoleh X bar 1 adalah 388,75. Dengan cara yang sama, kita dapat menghasilkan X bar 2 sebagai berikut. Mula-mula X bar 2 dapat diperoleh seperti ini. Sehingga menghasilkan X bar 2 sebesar 411,25. Selanjutnya kita akan mencari daerah gagal menolak H0 dalam rentang antara kedua nilai X bar tadi, namun pada distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya. Sehingga besarnya beta adalah yang demikian ini. Kita gunakan formula konversi X bar ke dalam skala Z dengan mu yang benar atau true mu, sehingga subskripnya disimbolkan dengan T. Kemudian masukkan nilai-nilai yang sesuai untuk menghasilkan ini, sehingga beta adalah probabilitas Z antara minus 3,70 dan 0,22. Sehingga besarnya beta adalah 0,5862 untuk luas sampai dengan Z sebesar 0,22 dikurangi dengan 0,0001 untuk Z sama dengan minus 3,7, sehingga beta adalah 0,5861. Maka power of the test-nya adalah 0,4139. Nah, perhatikan bahwa besarnya sampel dan kesalahan jenis 2 adalah berlawanan arah. Kenaikan pada yang satu menurunkan yang lain. Bisa juga dinalar sebagai berikut. Karena sampel merupakan nilai informasi, maka penambahan sampel akan menambah informasi yang dimiliki, sehingga menurunkan risiko kesalahan. Dalam hal ini, kesalahan jenis 2. Kita lanjutkan ke pertanyaan C. Jawab atas pertanyaan C. Kali ini kembali untuk sampel size sebesar 36, namun dengan alfa sebesar 0,1 atau tingkat keyakinan sebesar 0,9. Sama seperti terdahulu, siapkan dahulu catatan 5 langkah penetapan besarnya beta, serta sketsa kedua distribusi sampling yang akan digunakan. Perhatikan bahwa tingkat keyakinan akan mempengaruhi rentang daerah gagal menolak. Tingkat keyakinan yang lebih kecil menyebabkan probabilitas gagal menolak yang lebih kecil, maka dengan sendirinya akan menurunkan risiko kesalahan jenis 2. Karena tingkat keyakinan adalah 1 minus alfa, maka tingkat keyakinan yang lebih kecil terjadi karena alfa yang bertambah. Jadi, bila alfa atau kesalahan jenis 1 bertambah, maka beta atau kesalahan jenis 2 akan berkurang. Seperti jawaban sebelumnya, dengan desain 2 arah, maka daerah gagal menolak H0 ada dalam batas-batas 2 buah nilai Z, yaitu antara minus Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Kedua nilai kritis itu perlu diubah ke dalam skala estimatornya, dalam hal ini X bar. Sebutlah X bar 1 dan X bar 2. Kita mulai dari formula konversi ini. Perhatikan bahwa saat ini mu yang digunakan adalah mu yang ada di hipotesis 0. Sehingga X bar 1 bisa diubah ke sisi kiri demikian ini. Masukkan nilai-nilai yang relevan demikian ini. Bedanya dengan nomor A adalah pada nilai Z.
Sekarang nilai Z-nya adalah minus 1,64. Akan dihasilkan yang seperti ini. Akhirnya X bar 1 adalah 387,45. Dengan cara yang sama kita dapat menghasilkan X bar 2 sebagai berikut. Mula-mula X bar 2 dapat diperoleh seperti ini. Sehingga menghasilkan X bar 2 sebesar 412,55. Selanjutnya, kita akan mencari daerah gagal menolak H0 dalam rentang antara kedua nilai X bar barusan, namun pada distribusi sampling dari populasi yang sesungguhnya. Sehingga besarnya beta adalah demikian ini. Kita gunakan formula konversi X bar ke dalam skala Z seperti ini, dengan mu yang benar atau true mu, sehingga disimbolkan dengan mu subscript T. Masukkan nilai-nilai yang sesuai untuk menghasilkan ini. Atau beta adalah probabilitas Z antara minus 2,95 dan 0,33. Sehingga besarnya beta adalah 0,6306 untuk luas sampai dengan Z sebesar 0,33 dikurangi 0,0016 untuk Z sampai dengan minus 2,95 sehingga beta adalah 0,6290. Maka power of the testnya adalah 0,3710. Nah, perhatikan bahwa besarnya alfa atau probabilitas melakukan kesalahan jenis 1 dan besarnya beta atau probabilitas melakukan kesalahan jenis 2 adalah berlawanan arah. Kenaikan pada yang satu akan menurunkan yang lain. Nah, sangat disarankan Anda mencoba analisis diagram untuk situasi ini. Lakukanlah seperti gambar dua distribusi sampling pada soal nomor A terhadap gambar tahap pertama yang di atas dengan alfa tertentu yang menghasilkan wilayah untuk beta seperti terlihat pada gambar di bawahnya. Lakukan perluasan alfa pada gambar yang di atas dan perhatikan apa yang terjadi pada area beta pada gambar di bawahnya. Baik, sekarang kita melihat contoh untuk kasus uji searah. Maksud saya untuk uji searah pada proporsi populasi.